Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita yang sangat menyedihkan berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ada seorang ibu sambung ya, usianya masih 24 tahun, bernama Iftahur Rahman, yang tega sekali menghabisi putra sambungnya yang baru berusia 6 tahun bernama Ahmad Nizam Al-Fahri. Kalau aku lihat di TikTok banyak sekali video-video dari Nizam ini yang muncul pada saat dia melakukan hitanan, kemudian kumpul dengan neneknya, keluarganya. Ini masih sangat lucu sekali wajahnya, tapi kok bisa ya ibu sambung ini tega melakukan hal yang sangat menyedihkan sekali untuk suaminya dan juga ayah dari kedua korban dan juga pelaku ya, Ican yang usianya 36 tahun. Pada saat kejadian itu dia sedang berada di luar kota, dan ibunda kandung dari Nizam sendiri pun yang bernama Tiwi nggak bisa menyembunyikan rasa kemarahannya. Kalau kita lihat di media dia ngomongnya sangat tegar dan juga kayak menyimpan kemarahan, tapi kalau dilihat dari di sosial medianya, keluarganya itu penuh sekali tangisan gak berhenti-berhenti. Kronologinya seperti apa? Apa yang menjadi motif Iftahur Rahmah ini tega melakukan hal tersebut? Ini terjadi di Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Dan pada saat si pelaku ini bohong sama keluarga dan juga suaminya, bilangnya adalah Ahmad Nizam Al-Fahri ini ada yang menjemputnya teman-teman di sekolah yang merupakan suruhan dari ibunda kandungnya yang bernama Tiwi. Ternyata itu semua adalah bohong besar, dan menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengatakan bahwa ceritanya adalah pada tanggal 19 Agustus 2024 di hari Senin jam 11 siang itu Nizam pulang sekolah, dan pada saat Nizam pulang sekolah itu diomel-omelin, dimarah-marahin, bahkan langsung dikunci di belakang dan tidak diberi makan. Aku nggak yakin ya cuma sekedar mulut doang yang berbicara. Kelihatan banget karakter dari wajah si Iftahur Rahmah ini, kelihatan perempuan yang kalau sudah emosi, apalagi dengan yang masih usia 6 tahun, dia bisa melakukan hal yang konyol sekali. Udah dimarahin dan diomelin, aku yakin ada kekerasan fisik di situ juga. Kita lihat nanti keterangan resmi dari hasil visumnya. Di situ dia dikurung dan gak dikasih makan di belakang. Kita bisa bayangin loh, itu jam 11 siang pada hari Seninnya. Baru pada hari Selasanya, 20 Agustus 2024, si Izam itu dikeluarkan. Jadi kurang lebih sehari semalam dia dikurung di situ. Pada saat dia diminta masuk ke dalam rumah, kemudian si Izam itu jalannya agak males-malesan. Sebenarnya bukan males-malesan, dia itu lemes, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Terus Nizam itu disuruh mandi. Nizam, buruan kamu mandi gitu. Pada saat dia jalan menuju kamar mandi, karena dianggap sama Iftahur Rahmah ini dia males-malesan, didoronglah di area kamar mandi, dan Nizam itu terbentur ubin-ubin yang ada di kamar mandi. Gila ya, udah jalannya sempoyongan tapi langsung dibegitukan. Pada saat sang ibu kesel dan mendorongnya, dia kelihatan banget menyimpan rasa kebencian yang begitu dalam. Aku yakin Nizam ini cuma menjadi pelampiasan aja. Kayaknya si Iftahur Rahmah ini punya masalah mungkin dengan suaminya, atau bahkan dengan ya ibunda dari Nizam. Jadi yang dilampiaskan adalah Nizamnya, atau bahkan gak ada masalah sama sekali karena dia memang benci aja. Dia pun juga sebenarnya sudah punya buah hati ya dari pernikahan dengan ayahnya Nizam ini, tapi perlakuannya sangat berbeda sekali. Pada saat ibunda sambung ini mengetahui Nizam udah nggak sadarkan diri, katanya sih dia ngaku ke polisi bahwa sempat berusaha menyelamatkan gitu dengan ngasih nafas buatan. Dia sadar, tiba-tiba pada saat kasih nafas buatan sadar, dia tidak sadarkan lagi. Karena dia panik, dia lantas mengaku bahwa ia menyeret Nizam ke belakang rumah dan dimasukkan ke dalam karung. Aku nggak yakin ini adalah beneran dia berusaha untuk menyelamatkan terlebih dulu. Karena kalau memang dia tidak ada niat untuk melakukan hal seperti itu, pada saat Nizam, let's say anggap aja dia hilaf, marah, emosi, ngedorong, pastikan dia bisa teriak minta tolong sama warga, tetangga sekitar, atau bahkan nelpon lah polisi, dibawa ke rumah sakit, pertolongan pertama. Tapi kan enggak,
dia langsung di tanggal 20 Agustus tersebut itu dibawa ke dalam area belakang rumah dan dimasukkan ke dalam karung. Karena pada saat penemuan, ini unik nih kan, penemuannya kalau aku tangkap, ini hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis proses terjadi ini semua. Karena pada saat aku mendengarkan keterangan dari Kombes Pol Raden Patitwijaya ya, yang mengatakan bahwa dari keluarga itu menemukan Nizam karena ada bau yang menyengat. Karena proses pembusukan pada tubuh manusia itu kan paling tidak butuh ya 2 hari 3 hari lah ya, agar ada tercium yang seperti itu. Dan ternyata betul ya, ini kan bahwa pada Kamis 22 Agustus 2024 ini ditemukan kondisinya Nizam di situ. Itu yang menemukan adalah keluarganya. Salah satunya adalah kakeknya Nizam, karena dilihat sekitar jam 7 malam itu ada bau yang menyengat di samping rumahnya Nizam, dan memang betul di dalam karung tersebut terbungkus plastik hitam dan juga hijau. Pada hari yang sama itu sebenarnya bapaknya Nizam ya, Ican, itu sudah melaporkan ke Polda Kalimantan Barat pada hari yang sama 22 Agustus, tetapi baru mungkin beberapa jam dilaporkan, dan Ican pun masih dalam perjalanan pulang atau masih melaporkan, mungkin mencari-cari tempat yang lain, ditelepon lah sama bapaknya atau kakeknya ya, ini sudah ditemukan dan dia sudah dalam keadaan tidak bernafas lagi. Lantas dari ibundanya Nizam ya, Tiwi, yang ini adalah ibu kandungnya, mereka sudah berpisah, dikatakan bahwa saya itu sudah sekitar 2 tahun tidak berjumpa dengan Nizam karena dia pindah ke Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya dikatakan bahwa biasanya tiap lebaran kami tuh selalu ketemu gitu. Kalau nggak di Jakarta, kalau nggak ketemu di Palembang ya, Sumatera Selatan. Karena asal dari si pelaku ini, Iftahur Rahmah, yang katanya dikenal sebagai perempuan yang lemah lembut, berasal dari Sumatera Selatan, katanya tidak mungkin tega melakukan hal seperti itu. Tapi kenyataannya dia bisa melakukan hal seperti itu. Dan pasal yang dikenakan, ini ada beberapa pasal dugaannya, tapi salah satunya sih pasal 80 ayat 3, yang hukumannya itu bisa 15 tahun penjara atau denda 3 miliar. Kalau dikatakan adakah yang pasal yang berencana, karena kalau ditemukan ada unsur berencana, ini bisa dikenakan hukuman maksimal, ya ini adalah yang seumur hidup ya, atau mati begitu. Tapi kalau aku lihat dari kronologi ini, memang tidak ada rencana. Apakah tidak ada rencana untuk dihabisi? Tapi apakah ini sifatnya adalah spontanitas? Ya, ini adalah bagian yang harus didalami dari pihak penyidik. Tapi kalau dari pihak keluarga nanti bisa menemukan ada unsur direncanakan, akan bisa dikenakan hukuman yang sangat maksimal, teman-teman. Dan satu lagi pesan ya buat keluarga di sana, bagi pasangan suami istri yang sudah bercerai, ya kita tahulah, aku juga tidak munafik ya, di Indonesia ataupun dunia, tingkat perceraian itu cukup tinggi, teman-teman. Jadi banyak yang mengalami seperti Nizam. Tapi kenapa kita tidak melihat bahwa kayak, ya ini nggak benar juga sih, beberapa sosok selebriti lah populer di Indonesia yang mereka berpisah, boleh dibilang mereka gagal sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Tapi mereka tidak gagal sebagai seorang ayah ataupun juga seorang ibu. Ini salah satu hal yang menurut aku juga sudah ada gejala bahwa ada pengakuan dari Iftahur Rahmah, pelaku ini bilang bahwa sudah pernah ngomong sebenarnya sama sang suami Ican gitu, bahwa saya itu nggak mau atau nggak sudi gitu ngurusin anak kamu gitu, aku lebih suka ngurusin anak aku sendiri. Karena memang tidak semua orang itu punya jiwa besar untuk mengurusi seseorang yang bukan darah dagingnya. Nah, dengan adanya statement ini aja dari pihak sang suami, ya tidak bermaksud menyalahkan, tapi ini adalah salah satu bagian seorang anak nggak bisa mengontrol apa yang terjadi sama dirinya gitu. Andaikan kalau seandainya memang si Ican kan suaminya memang sering pergi keluar kota, bapak dari korban ini ya, kenapa tidak dibiarkan saja bahwa ya Nizam bersama ibundanya, karena 2 tahun juga sudah tidak ketemu, sekarang usianya 6 tahun, berarti masih lucu-lucunya loh. Kenapa 2 tahun terakhir dia tidak ketemu sama ibunya,
Apakah ada permasalahan di sini ditutupi, ada sesuatu hal ya? I don't know. Ini salah satu, aku yakin sih dari pihak Tiwi, Ibunda Nizam ini juga terlihat banget ada kemarahan dan juga penyesalan ya. Mungkin dia ngerasa kayak menyalahkan diri sendiri. Dan Ichan pun juga sama, mungkin dia ngerasa menyalahkan diri sendiri. Ya memang nggak bisa dipungkiri, mereka pun berperan dalam peristiwa ini. Seandainya bahwa ya susah ya ngomongnya, tapi terlepas dari itu semua, peran mereka tuh minor sih menurut aku. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi sayang interpretasinya mungkin tidak maksimal. Dan yang bersalah ya adalah si Iftahur Rahmah ini. Dan mudah-mudahan ya hukumannya, ya I don't know, kita tahu bahwa hukum itu kan bukan alat balas dendam. Tapi kalau hanya 15 tahun penjara, bagi aku nggak fair sih. Hukumannya itu paling tidak, itu harusnya 20 tahun penjara. Kalian tahu sendiri, nanti belum dipotong remisi ini dan itu, yang ngebuat aku semakin miris gitu. Dan kita lihat nanti apakah ini ada unsur berencana atau tidak. Tapi yang pasti ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kalian sudah kelar hubungannya dengan pasangan kalian dan kalian punya buah hati, please janganlah gagal menjadi orang tua dengan berbagai macam risiko dan juga harga yang harus dibayar. Terima kasih sudah menonton dan aku turut berduka cita untuk semua keluarga besar dari Ahmad Nizam Al-Fahri. Mudah-mudahan adik ini bisa diberikan tempat yang layak di sisinya dan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.